Apakah Anda yakin bahwa sarapan Anda selama ini sehat? Pikirkan lagi, di balik tampilan yang tampak lezat dan praktis, bisa jadi makanan yang Anda konsumsi setiap pagi, perlahan-lahan sedang merusak otak Anda. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, setiap beberapa menit, satu orang dewasa mengalami stroke yang bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Yang lebih mengejutkan, banyak kasus ini sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengubah pilihan makanan di pagi hari. Kita semua terbiasa dengan rutinitas. Bangun pagi, membuat kopi, mengambil roti atau sereal favorit, lalu memulai hari. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang terlihat sehat justru bisa mempercepat penyumbatan pembuluh darah, menyebabkan tekanan darah tinggi, dan meningkatkan risiko stroke hingga 3 kali lipat? Stroke bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi kerusakan yang terjadi secara perlahan, hari demi hari, tanpa kita sadari. Gejalanya mungkin tidak terlihat hingga semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba seseorang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, atau bahkan kehilangan nyawanya. Dan ya, salah satu penyebab terbesarnya bisa jadi adalah apa yang Anda makan setiap pagi. Yang lebih menakutkan lagi, banyak dari makanan ini justru dianggap praktis, bergizi, atau bahkan direkomendasikan oleh berbagai iklan dan kemasan. Tapi kenyataannya, mereka mengandung gula tersembunyi, lemak trans, natrium tinggi, dan zat aditif yang secara perlahan-lahan merusak dinding pembuluh darah otak Anda. Namun, ini bukan akhir dari cerita. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu meninggalkan semua makanan favorit Anda. Dengan sedikit pengetahuan dan kesadaran, Anda bisa membuat pilihan cerdas yang melindungi otak Anda setiap hari. Dan Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dalam video ini, kami akan mengungkap 9 makanan sarapan yang paling umum namun diam-diam berbahaya, yang bisa meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Beberapa di antaranya mungkin sangat akrab di dapur Anda, bahkan Anda mungkin memakannya pagi ini. Tapi tidak hanya itu, kami juga akan membagikan 3 makanan super yang terbukti secara ilmiah, membantu melindungi otak dan menjaga elastisitas pembuluh darah. 3 makanan ini bisa menjadi tameng alami bagi sistem saraf Anda. Jika Anda pernah berpikir bahwa rutinitas sarapan Anda aman, informasi ini bisa mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. Ingat, melindungi kesehatan otak bukanlah sesuatu yang rumit, asal Anda tahu dari mana harus memulainya. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena bisa jadi makanan paling berbahaya itu sudah ada di kulkas Anda sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan ubah sarapan biasa menjadi perisai yang kuat untuk masa depan otak Anda. Pancake dan waffle. Beku, ancaman manis di pagi hari. Di pagi hari yang sibuk, siapa yang tidak tergoda untuk memilih pancake atau waffle beku dari freezer? Cukup dipanaskan, diberi sirup, dan sarapan pun siap. Namun, kenyataannya makanan ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan otak Anda. Pancake dan waffle beku biasanya dibuat dari tepung terigu olahan yang hampir tidak mengandung serat dan nutrisi penting. Ketika dikonsumsi, tubuh dengan cepat mengubah karbohidrat ini menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah mendadak. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin secara besar-besaran, proses yang jika terjadi terus-menerus dapat merusak pembuluh darah, membuatnya kaku, meradang, dan rentan terhadap sumbatan. Yang lebih berbahaya, banyak produk pancake dan waffle beku mengandung lemak trans dari minyak terhidrogenasi. Lemak ini terbukti meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL, yang mempercepat pembentukan plak di arteri, termasuk arteri yang menuju otak. Alternatif sehat. Buat pancake sendiri di rumah menggunakan tepung gandum utuh atau oatmeal. Tambahkan buah segar seperti pisang atau blueberry dan gunakan yogurt tawar tanpa gula sebagai pelengkap. Hindari sirup tinggi gula
Dan pilih madu alami atau potongan buah segar untuk rasa manis yang lebih alami. 2. Muffin pabrikan, snack yang menyamar sebagai makanan sehat. Muffin sering kali dianggap sebagai camilan yang sehat, terutama jika di dalamnya terdapat blueberry, pisang, atau label serat tinggi. Namun, kenyataannya, muffin yang dijual di toko atau supermarket seringkali justru lebih buruk daripada donat. Sebagian besar muffin industri mengandung gula dalam jumlah sangat tinggi, tepung putih, olahan, dan lemak trans dari minyak terhidrogenasi. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga mempercepat proses peradangan pada pembuluh darah. Muffin ini juga tinggi natrium, zat yang berkontribusi langsung pada tekanan darah tinggi, salah satu faktor risiko utama stroke. Lebih parah lagi, muffin jenis ini sangat padat kalori tapi miskin nutrisi. Artinya, Anda mendapat banyak energi kosong, tanpa vitamin, mineral, atau serat yang berarti. Suatu kondisi yang berbahaya jika dikonsumsi secara rutin, terutama bagi lansia. Alternatif sehat. Anda bisa membuat muffin sendiri di rumah dengan tepung gandum utuh, gula kelapa dalam jumlah minimal, dan minyak zaitun sebagai pengganti mentega atau margarin biasa. Tambahkan kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah kering alami seperti kurma atau pisang untuk rasa manis alami dan nilai gizi yang lebih tinggi. Muffin, buatan rumah tidak hanya lebih sehat, tapi juga lebih mengenyangkan. 3. Daging asap, bacon, kenikmatan yang berisiko tinggi. Bacon seringkali menjadi favorit dalam menu sarapan bergaya barat. Baunya yang gurih dan rasanya yang kaya memang sulit ditolak. Tapi sayangnya bacon adalah salah satu makanan sarapan paling berbahaya untuk kesihatan jantung dan otak. Bacon sangat tinggi kandungan lemak jenuh yang secara langsung meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Kolesterol jenis ini berperan besar dalam pembentukan plak yang menyumbat arteri, termasuk arteri karotis yang memasuk darah ke otak. Lebih dari itu, bacon mengandung nitrit dan nitrat, bahan pengawet yang dikaitkan dengan peradangan kronis dan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Sebuah studi dari jurnal Circulation tahun 2021 menunjukkan bahwa pola makan tinggi daging olahan seperti bacon dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan stroke hingga 43%. Jika dikonsumsi setiap hari, efek kumulatifnya bisa sangat merusak. Alternatif sehat. Alih-alih bacon, pilih sumber protein yang lebih sehat seperti telur rebus, tahu, tempe, atau daging ayam tanpa kulit. Jika Anda tetap menginginkan rasa asap yang khas, coba tempe atau tahu yang dimarinasi dengan bumbu asap alami. Teksturnya gurih, kaya protein, dan lebih ramah terhadap jantung dan otak Anda. Dengan hanya mengganti 3 makanan ini dari menu sarapan harian Anda sudah mengambil langkah besar untuk melindungi otak dari kerusakan jangka panjang. Perubahan kecil di pagi hari bisa menjadi perisai kuat melawan stroke yang datang diam-diam. Yogurt, rasa, jebakan manis dalam kemasan sehat. Yogurt seringkali dikenal sebagai pilihan sehat yang baik untuk pencernaan. Namun, tidak semua yogurt dibuat setara. Yogurt dengan rasa buah atau varian rendah lemak yang dijual di pasaran seringkali mengandung tambahan gula dalam jumlah besar dan pemanis buatan yang tidak terlihat pada kemasannya. Gula tambahan ini, jika dikonsumsi secara rutin, dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan memperburuk resistensi insulin. Faktor utama yang meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah dan inflamasi kronis. Tidak hanya itu, pemanis buatan juga telah dikaitkan dengan gangguan mikrobioma usus yang memainkan peran penting dalam regulasi peradangan sistemik. Efek jangka panjang dari konsumsi yogurt manis ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan metabolik yang memperburuk risiko stroke, terutama pada lansia dan mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Alternatif sehat, pilih yogurt tawar tanpa tambahan gula. Idealnya jenis Greek yogurt karena tinggi protein. Anda bisa menambahkan sendiri buah segar seperti stroberi, mangga,
atau taburan kayu manis untuk rasa alami. Yogurt buatan sendiri juga merupakan opsi terbaik jika Anda ingin mengontrol sepenuhnya bahan dan kadar gula di dalamnya. Roti putih dan mentega, kombinasi yang diam-diam mengancam. Roti putih adalah salah satu makanan pokok sarapan paling umum di banyak rumah tangga. Mudah didapat, murah, dan praktis. Namun, roti putih dibuat dari tepung yang telah diproses dan kehilangan sebagian besar serat serta nutrisi alaminya. Dalam tubuh, roti ini diubah menjadi glukosa dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Ketika dipadukan dengan mentega biasa yang kaya lemak jenuh, kombinasi ini menciptakan kondisi yang sangat buruk bagi pembuluh darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol LDL yang jika dibiarkan akan mengeras dan menyumbat arteri yang memasuk darah ke otak. Yang lebih berbahaya, karena kebiasaan makan roti putih sudah sangat melekat, banyak orang mengonsumsinya hampir setiap hari. Hal ini menciptakan efek akumulasi kerusakan yang besar terhadap sistem kardiovaskular tanpa mereka sadari. Alternatif sehat, gantilah roti putih dengan roti gandum utuh atau roti berbahan dasar biji-bijian. Untuk olesan, gunakan alpukat tumbuk, humus, atau margarin rendah lemak jenuh. Anda juga bisa mencoba kombinasi kacang almond dan madu alami, atau bahkan selai buatan sendiri dari buah segar tanpa tambahan gula. Sandwich cepat saji, solusi praktis yang mengandung bahaya tersembunyi. Di era modern yang serba cepat, sandwich dari restoran cepat saji tampak menjadi penyelamat di pagi hari. Namun, kenyataannya, sandwich ini mengandung kombinasi berbahaya dari daging olahan seperti sosis atau bacon, keju olahan, dan roti putih. Semuanya tinggi sodium dan lemak jenuh. Kandungan sodium yang tinggi dapat menyebabkan tekanan darah meningkat secara signifikan, salah satu faktor risiko utama stroke. Sementara itu, lemak jenuh mempercepat pembentukan plak di arteri. Ditambah lagi, keju olahan seringkali mengandung zat aditif dan pengawet yang dapat memperburuk peradangan dalam tubuh. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Hypertension tahun 2018, konsumsi sarapan dari restoran cepat saji secara rutin berhubungan erat dengan peningkatan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, terutama di kalangan orang dewasa di atas usia 40 tahun. Alternatif sehat, siapkan sandwich sendiri di rumah dengan roti gandum, telur rebus, irisan alpukat, dan sayuran segar seperti bayam atau tomat. Jika ingin menambahkan daging, pilih daging ayam tanpa kulit atau daging kalkun rendah sodium. Sandwich rumahan seperti ini tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih mengenyangkan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pribadi Anda. Dengan menyadari bahaya tersembunyi dalam yogurt rasa, roti putih, dan sandwich cepat saji, Anda sudah selangkah lebih dekat dalam melindungi otak dan pembuluh darah dari kerusakan jangka panjang. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, itu adalah waktu penting untuk memulai hari dengan perlindungan bagi kesehatan Anda. Granola dan batangan granola komersial manis yang menyesatkan granola seringkali dipromosikan sebagai makanan sehat, terutama untuk sarapan cepat yang kaya serat dan energi. Namun, versi granola yang dijual di supermarket biasanya sudah melalui proses pengolahan tinggi dan mengandung banyak gula tambahan, minyak nabati murah, serta bahan pengawet. Banyak batangan granola mengandung gula sebanyak permen coklat, sementara minyak nabati yang digunakan sering kaya akan asam lemak omega 6. Dalam jumlah berlebih, omega bisa menciptakan ketidakseimbangan dengan omega 3 dan memperburuk peradangan dalam tubuh, kondisi yang berkontribusi pada kerusakan pembuluh darah otak. Selain itu, batangan granola seringkali tinggi kalori namun rendah protein dan nutrisi esensial. Ini membuatnya cepat meningkatkan gula darah dan tidak memberi rasa kenyang yang bertahan lama, mendorong kebiasaan ngemil berlebih.
sehat, buat granola sendiri di rumah dengan putu, kacang-kacangan, biji chia atau biji rami, dan sedikit madu sebagai pemanis alami. Hindari tambahan minyak sawit dan pilih minyak kelapa murni dalam jumlah minimal jika dibutuhkan. Sajikan dengan yogurt tanpa gula dan buah segar untuk sarapan kaya serat dan antioksidan. Jus jeruk kemasan tampaknya sehat, tapi nyatanya berbahaya. Jus jeruk kemasan seringkali diasosiasikan dengan kesegaran dan kandungan vitamin C tinggi. Namun, kebanyakan jus kemasan telah kehilangan serat alami dari buah dan justru mengandung fruktosa konsentrat dalam jumlah besar. Proses pasteurisasi dan penyimpanan jangka panjang juga mengurangi kandungan nutrisi asli. Ketika kita minum jus jeruk tanpa serat, gula dari jus itu diserap tubuh secara instan, menyebabkan lonjakan glukosa dan respon insulin yang tajam. Jika dilakukan setiap hari, lonjakan ini memicu inflamasi kronis pada pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis, pengerasan arteri, meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Sebuah studi dari British Medical Journal tahun 2019 menemukan bahwa konsumsi rutin jus buah-buahan berkorelasi dengan peningkatan tajam risiko penyakit kardiovaskular termasuk stroke. Alternatif sehat, konsumsi jeruk utuh dengan seratnya lebih dianjurkan. Jika ingin minuman segar, buat jus sendiri di rumah dan jangan menyaring ampasnya. Lebih baik lagi, buat smoothie yang menggabungkan buah-buahan dan sayuran utuh. Anda juga bisa membuat infus water dengan potongan buah segar tanpa tambahan gula untuk rasa alami dan efek detox. Sereal olahan, sarapan sehat yang membahayakan otak. Sereal sarapan yang populer di kalangan anak-anak maupun dewasa seringkali penuh warna, manis, dan mudah disajikan. Tapi sayangnya, banyak dari sereal ini hanya menyamar sebagai sehat. Di balik label fortifikasi vitamin atau serat tinggi, mereka mengandung gula tambahan dan tepung olahan dalam jumlah besar. Tepung olahan cepat diubah menjadi glukosa dalam tubuh, sementara gula tinggi memicu inflamasi dan stres oksidatif di dinding pembuluh darah. Beberapa sereal juga mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, bahan yang sangat berhubungan dengan resistensi insulin, obesitas, dan gangguan pembuluh darah. Konsumsi sereal olahan setiap pagi dapat membentuk kebiasaan yang mempercepat kerusakan sistem kardiovaskular, terlebih jika tidak diimbangi dengan serat, protein, atau lemak sehat yang cukup. Alternatif sehat, pilih oat utuh, rolled oats, tanpa tambahan gula. Anda bisa mencampurnya dengan susu almond, yogurt tawar, dan buah segar. Jika ingin lebih bervariasi, buat campuran musli sendiri di rumah dengan menambahkan biji bunga matahari, kacang kenari, dan kismis ke dalam oat Anda. Ini akan memberikan sarapan yang seimbang, penuh antioksidan, dan aman bagi kesehatan otak. Dengan menghindari 3 makanan terakhir ini, granola, komersial, jus buah kemasan, dan sereal olahan, Anda tidak hanya melindungi otak, tetapi juga menjaga tubuh dari gelombang gula tersembunyi yang membahayakan. Jangan biarkan label sehat di kemasan menipu Anda. Kesehatan sejati dimulai dari pemahaman dan pilihan yang bijak. Blueberry, pelindung kuat untuk pembuluh darah otak. Blueberry dikenal sebagai salah satu superfood terbaik untuk kesehatan otak. Buah kecil berwarna biru gelap ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin, zat yang memberikan warna khas dan memiliki kemampuan kuat dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat proses penuaan, termasuk di otak. Antosianin dalam blueberry membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah peradangan kronis. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Circulation tahun 2013 menunjukkan bahawa konsumsi rutin blueberry dan buah beri lainnya dapat mengurangi risiko stroke hingga 32%.
Efek perlindungan ini sangat penting bagi orang dewasa yang ingin menjaga kejernihan mental dan sirkulasi darah yang sehat ke otak. Cara konsumsi yang disarankan: tambahkan blueberry ke dalam oatmeal, smoothie, atau yogurt tawar di pagi hari. Blueberry segar atau beku sama-sama baik karena kandungan antioksidannya tetap terjaga. Anda juga bisa membuat selai blueberry alami tanpa tambahan gula untuk dioleskan pada roti gandum utuh. Bahkan blueberry kering tanpa pemanis tambahan dapat menjadi camilan sehat yang praktis. Alpukat, lemak, baik untuk otak. Cemerlang. Alpukat adalah buah yang luar biasa kaya nutrisi, mengandung lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated fat, yang berperan besar dalam menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Lemak sehat ini membantu menjaga kelancaran aliran darah dan mencegah terbentuknya plak pada arteri, termasuk arteri otak. Selain itu, alpukat juga merupakan sumber kalium yang sangat baik. Kalium berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan darah dengan cara menetralkan efek natrium dalam tubuh. Tekanan darah yang stabil berarti risiko stroke yang lebih rendah. Tidak hanya itu, alpukat juga mengandung vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Sebuah studi dari British Medical Journal pada tahun 2015 menemukan bahawa diet tinggi kalium dari sumber alami seperti alpukat berkorelasi dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Cara konsumsi yang disarankan: oleskan alpukat pada roti gandum utuh sebagai pengganti mentega. Anda juga bisa mencampurnya dalam telur orak-arik atau membuat smoothie hijau dengan alpukat, bayam, dan pisang. Untuk sesuatu yang lebih kreatif, buat mousse coklat sehat dari alpukat, kakao murni, dan sedikit madu. Kombinasi sempurna antara antioksidan dan lemak baik. Kenari, walnut, sumber omega 3, nabati, terbaik. Kenari adalah salah satu kacang terbaik untuk kesehatan otak karena mengandung kadar tinggi asam lemak omega 3, khususnya alpha-linolenic acid. Omega 3 memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah dan mencegah pembentukan gumpalan darah yang bisa menyebabkan stroke. Tak hanya itu, kenari juga kaya magnesium, mineral penting yang membantu mengendurkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otak. Magnesium berperan dalam mendukung fungsi endotelial, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang menjaga sirkulasi dan tekanan darah tetap optimal. Menurut penelitian dari jurnal Nutrients tahun 2019, konsumsi rutin kenari meningkatkan fungsi kognitif dan menurunkan risiko gangguan pembuluh darah otak, terutama pada populasi usia lanjut. Cara konsumsi yang disarankan: tambahkan segenggam kenari ke dalam oatmeal, yogurt, atau campuran muesli buatan sendiri. Anda juga bisa mencampurkannya ke dalam salad buah atau membuat selai kacang kenari untuk roti gandum. Kenari tumbuk juga bisa ditambahkan ke dalam smoothie untuk memberikan tekstur dan dorongan nutrisi yang luar biasa. Ketiga, makanan ini bukan hanya lezat tetapi juga bekerja secara sinergis untuk menjaga kesehatan otak Anda. Menggabungkan blueberry, alpukat, dan kenari ke dalam menu sarapan bukan sekadar kebiasaan sehat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik, pikiran yang jernih, dan perlindungan maksimal dari risiko stroke. Setelah menelusuri 9 makanan sarapan yang diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke dan 3 makanan super yang justru melindungi otak Anda, kini saatnya untuk merenung dan bertindak. Pagi hari adalah titik awal yang menentukan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh di awal hari bisa memperkuat atau malah melemahkan fondasi kesehatan Anda. Roti putih, bacon, jus jeruk kemasan, granola, penuh gula. Semuanya tampak biasa dan tidak berbahaya.
Namun ketika dikonsumsi setiap hari, mereka membentuk pola yang pelan, tapi pasti merusak pembuluh darah, memicu inflamasi, dan memperbesar risiko stroke. Namun, kabar baiknya adalah Anda punya kendali. Perubahan tidak harus ekstrim atau menyakitkan. Anda tidak perlu menghapus seluruh menu favorit, hanya perlu menggantinya secara cerdas. Roti putih bisa diganti dengan roti gandum utuh. Pankake beku bisa diganti dengan versi buatan sendiri dari oatmeal. Bacon bisa diganti dengan tahu atau telur. Jus bisa diganti dengan smoothie penuh serat. Pilihan ada di tangan Anda. Dan jangan lupa, tambahkan kekuatan pelindung dari 3 makanan luar biasa, blueberry, alpukat, dan kenari. Mereka bukan hanya lezat, tetapi juga penuh nutrisi yang menjaga elastisitas pembuluh darah dan fungsi otak tetap optimal. Konsumsi mereka secara rutin dapat menjadi perisai alami terhadap stroke dan penyakit kardiovaskular lainnya. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Dengan memilih sarapan yang lebih sehat, Anda tidak hanya merawat otak Anda, tetapi juga memberi contoh bagi keluarga dan orang-orang di sekitar. Perubahan pola makan bisa menjadi awal dari hidup yang lebih panjang, lebih jernih secara mental, dan lebih kuat secara fisik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan pesan ini. Bagikan kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Kita semua berhak tahu bahwa pencegahan stroke bisa dimulai dari meja sarapan. Dan jika Anda punya pengalaman pribadi tentang perubahan sarapan yang membantu kesehatan Anda, tuliskan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan informasi berguna lainnya untuk kesehatan jangka panjang. Bersama, kita bisa menciptakan komunitas yang lebih sehat dan sadar akan apa yang kita konsumsi setiap hari. Karena pada akhirnya, jalan menuju hidup yang lebih sehat tidak dimulai dari rumah sakit, tetapi dari dapur Anda sendiri setiap